Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Berita Islami Masa Kini. Bersama saya David Halik dan saya Zizi Syahab. Seperti biasa akan ada 3 berita yang kita sampaikan. Ya. Yang pertama ini kaitannya dengan minuman dan juga kesehatan, kan David? Betul sekali. Suka minum kopi? Suka. Pagi-pagi pasti selain minum air putih harus minum kopi. Pakai nasi nggak? Hah? Enggak. Oh, ya. Pakai gado-gado sih. Iya. Ini jadi kita punya berita tentang kopi jamur. Hah? Kopi jamur. Oh, bener. Tren kopi jamur dan juga manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Ntar dulu, ini jamur dijadiin kopi atau jamur dicampur sama kopi? Saya juga belum jelas ya Pak, seperti apa pastinya. Langsung kita lihat aja penjelasannya pemirsa ya. Ini dia. Jamur apa ya? Bukan jamur kaki. Tren kopi jamur dan manfaatnya. Pemirsa beriman, jamur sudah umum menjadi racikan sebuah masakan. Namun dalam perkembangan dunia kuliner yang selalu memunculkan beragam inovasi, jamur juga berhasil dijadikan sebagai campuran minuman yang diyakini memberikan banyak manfaat. Pemirsa beriman, belakangan muncul minuman yang diyakini memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan, yaitu kopi jamur yang ditemukan oleh petani muda asal Finlandia, yaitu Tero Isokauppila. Tujuan produksi minuman itu sederhana saja, memudahkan masyarakat mengkonsumsi makanan yang berkhasiat sehat. Yang dipilih adalah jamur liar yang sehat seperti jenis Cordyceps, Leong's-Man, atau Chaga. Taro mengatakan kalau orang di negaranya minum kopi lebih banyak dari bangsa lainnya per kapita, yaitu bisa sampai 5 gelas sehari. Oleh karena itu, ia ingin membuat kopi sehat. Hasilnya jadilah kopi jamur yang kandungan kafeinnya 40 mg per gelas, sekitar setengah dari kopi biasa. Lebih lanjut, Taro menyebut bahwa jamur justru bisa melawan efek samping kopi seperti gelisah atau rasa panas di perut. Meski begitu, mengubah pandangan orang mengenai tampilan dan rasa jamur merupakan tantangan terbesar bagi Taro. Padahal dikatakan rasa tanah pada jamur bisa melengkapi cita rasa kopi, memberi rasa lebih halus sekaligus kandungan tinggi antioksidan. Pemirsa beriman, sebelum kopi dengan jamur dikenal seperti sekarang, ada minuman lain yang menggunakan jamur sebagai campuran, yaitu teh kombucha. Air teh yang dicampur jamur dan dibiarkan selama kurang lebih 7 hari. Namun, proses semacam ini akan menyebabkan rawan terjadinya fermentasi alkohol. Dalam kurun waktu tersebut, kadar alkoholnya bisa jadi mencapai 1% lebih. Pada kopi jamur ciptaan Taro ini, tidak ada lembaran jamur yang terlihat mengapung pada kopi. Untuk membuat kopi jamur, perusahaan Taro membuatnya menjadi ekstrak jamur dengan mengisolasi dan mengeringkan bahan kunci pada jamur. Bubuk itu disebut memiliki senyawa sehat dari jamur liar dalam kasih tinggi tanpa proses fermentasi yang bisa memunculkan kandungan. Pemirsa, terkait dengan kopi, tentu sudah banyak dari kita yang mengetahui bahwa minuman ini memiliki banyak manfaat seperti melawan depresi, membantu menurunkan berat badan, dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2, hingga menghindarkan diri dari stres. Minuman yang bisa menolak rasa kantuk dan ini juga sangat berfaedah sekali bagi orang yang ingin bergadang atau memiliki aktivitas malam hari. Tak heran dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, para sufi memerlukan kopi untuk membantu dalam ritual-ritual zikir semalam suntuk. Lalu bagaimana dengan jamur? Ternyata terdapat dalil berkaitan dengan mikologi atau ilmu tentang seluk-beluk kehidupan jamur. Salah satunya pada hadis dari Sa'id bin Zaid. Aku mendengar Rasulullah bersabda, kam'at atau jenis jamur adalah bagian dari dunia jamur. Airnya adalah obat penyakit mata. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis tersebut, jamur diartikan dari kata almana. Almana adalah tumbuhan berwarna putih, banyak kandungan lemak, dan termasuk rumpun jamur. Al-kam'at maupun almana adalah sama-sama mengacu kepada jamur. Hadis ini memberi petunjuk bahwa jamur banyak jenisnya dan jamur tertentu dapat dijadikan obat penyakit tertentu. Menurut banyak penelitian, diketahui bahwa jamur merupakan sumber dari vitamin D, vitamin kunci yang seringkali tak cukup kita dapatkan. Vitamin D berkaitan dengan menurunnya resiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, osteoporosis, dan bahkan kanker. Nah, pemirsa beriman, melihat manfaat dari kopi serta jamur, tentu kopi jamur yang kini sedang naik daun bisa dinilai sangat bermanfaat bagi kesehatan.
Namun, untuk mendapatkan manfaat dari kedua tumbuhan tersebut secara langsung, tidak disarankan untuk membuatnya sendiri tanpa panduan profesional. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, Wah. itu dia. Tapi kalau buat pencinta kopi kayaknya akan jadi masalah, ya. Karena kafeinnya berkurang kan. Kalau orang pencinta kopi itu kadang-kadang yang cari strongnya, kafeinnya. Tapi memang kalau buat orang yang tidak terlalu kuat dengan Kafeinnya. kafein ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Karena apa? Dia tetap menyukai kopinya. Karena Ya. apalagi buat orang yang punya masalah dengan lambung, ya. Betul sekali. Kadang-kadang baru kena kopi sedikit, asidnya naik deh, ya kan. Jadinya akhirnya makanan yang halal akhirnya tidak toib buat Ya, badan. karena jadi ya kan? menzolimi diri sendiri. Betul, Tapi itu ini dia. bisa mungkin satu hari diminum 2 kali si kopi jamur ini untuk menetralisir kadar kafeinnya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat pemirsa di rumah, apalagi yang kepingin minum kopi, tapi kayaknya oke juga. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada ya sih. Belum ada, nanti saya buat. Oh di mana? Langsung promosi ya. Oke, pemirsa, kalau ada yang mau mengajukan temennya atau saudaranya untuk berangkat umroh, bisa langsung aja kirimkan ke emailnya Berita Islami Masa Kini. Betul, dan kalau bisa cari orang yang bener-bener banget pengen berangkat ya, yang udah kelihatan usahanya dan pantas untuk direkomendasikan. Masya Kirim ke alamat kita ya, yang nanti Ya, akan muncul, emailnya. dan nanti di alamat emailnya ya, itu muncul di akhir acara. Baik, nah setelah ini kita akan masuk ke segmen Ada ya? Jangan Ada ya? kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ada. Ada dong. Allahu Akbar, la ilaha illallah.